Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu penguji, dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan laporan uji kompetensi dengan skema digital marketing. Untuk judulnya, presentasi ini berjudul Uji Kompetensi Skema Digital Marketing. Dalam laporan ini, saya menjelaskan profil pribadi, profil brand yang saya kembangkan, hingga analisis digital marketing yang digunakan. Slide ini berisi profil singkat tentang diri saya. Perkenalkan, nama saya Hudaya. Saya berasal dari kampus Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Untuk moto hidup saya yang saya gunakan, mengingatkan saya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya ada profil brand Hammerstut tersendiri. Untuk filosofinya, Hammerstut berasal dari dua kata yaitu hammer yang berarti palu, melambangkan kerja keras dan multifungsi, serta kata stot yang berarti harapan agar menjadi lebih besar. Filosofi brand ini menekankan pentingnya usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dan untuk tagline brand Hammerstut adalah Don't afraid to be a great. Dan untuk slide berikutnya ada link brand. Brand Hammerstut hadir di berbagai platform digital, mulai dari website, Instagram, TikTok, hingga Shopee. Kehadiran di berbagai kanal ini bertujuan untuk mendukung pemasaran digital dan memperluas jangkauan audiens. Untuk analisis SWOT, kita mulai dari kekuatan atau strength terlebih dahulu. Hammerstut memiliki reputasi kuat di kalangan komunitas streetwear dan skateboard. Produk yang Hammerstut tawarkan yaitu fungsional, berkualitas, dan sesuai gaya hidup anak muda urban. Selain itu, pendekatan Hammerstut sangat berbasis komunitas sehingga riset pasar bisa lebih akurat. Untuk kelemahan, jangkauan pasar Hammerstut masih terbatas di komunitas tertentu dan variasi produk belum selengkap pesaing besar. Dan untuk peluangnya, tren streetwear di kalangan milenial dan Gen Z terus meningkat sehingga potensi pengembangan dan kolaborasi sangat besar. Sementara itu, ancaman utama berasal dari pesaing yang telah lebih besar, perubahan tren yang cepat, dan resiko produk tiruan. Selanjutnya adalah marketing mix. Dari sisi produk, Hammerstut berfokus pada streetwear seperti kaos, hoodie, jaket, dan celana dengan desain fungsional. Dari sisi harga, Hammerstut berada di kelas menengah ke atas menyesuaikan kualitas bahan, dan untuk dari segi place atau tempat, distribusi dilakukan secara online melalui website dan marketplace. Sementara untuk promosi mengandalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan kolaborasi dengan influencer. Dalam segmenting, Hammerstut menyasar anak muda usia 17 hingga 35 tahun yang aktif dan memiliki gaya hidup urban. Targeting Hammerstut mengarah pada komunitas skateboard dan biker terutama di kota-kota besar seperti Bandung. Untuk positioningnya, brand ini hadir sebagai lifestyle brand yang bukan hanya menjual produk tetapi juga mendukung ruang kreativitas komunitas. Untuk langkah strategis digital marketing, Hammerstut mencakup interaksi langsung dengan komunitas sebagai riset pasar dan promosi. Selain itu, Hammerstut juga mengoptimalkan konten visual di Instagram serta menyesuaikan konten dengan momen khusus agar lebih menarik. Slide selanjutnya ada analisis konten FYP. Konten yang berpotensi FYP, Hammerstut buat dengan menekankan keaslian, visual yang menarik, dan relevansi dengan kehidupan komunitas skateboard dan biker. Hammerstut juga memanfaatkan tren dan menggunakan caption serta hashtag yang meningkatkan interaksi. Untuk slide selanjutnya ada KOL yang cocok untuk brand. Saya menyarankan Biawan menjadi KOL yang tepat untuk Hammerstut karena ia memiliki persona yang otentik, dekat dengan komunitas skateboard, dan memiliki engagement yang tinggi. Audiensnya juga sangat relevan dengan target pasar brand sehingga peluang viral dan efek kolaborasi sangat besar. Untuk audiens persona brand Hammerstut, secara demografi, audiens berada di rentan usia 17 hingga 35 tahun dan tinggal di kota besar. Secara perilaku, mereka aktif di media sosial dan menyukai konten seputar outfit. Pada slide analisis penjualan, terlihat hasil penjualan produk Hammerstut di platform Kalodata. Total pendapatan selama 30 hari mencapai 29 juta dengan dominasi penjualan melalui fitur live. Video juga memberikan kontribusi penjualan, sedangkan produk tidak memberikan revenue selama periode tersebut. Dan yang terakhir ada deskripsi fungsi situs atau aplikasi. Yang pertama ada Google Trends, yaitu untuk menganalisis tren pencarian populer. Yang kedua ada analisa IO, yaitu analisis performa akun media sosial. Yang ketiga ada WordPress atau Blogger, fungsinya untuk platform pembuatan website atau blog.
Yang keempat, Yobar Sugas, yaitu riset SIO dan analisis kompetitor. Yang kelima ada Smell SEO Tools, yaitu fungsinya untuk cek plagiarism text. Yang keenam ada Google Business Profile, yaitu meningkatkan visibilitas bisnis di Google. Yang terakhir ada Social Blade, analisis statistik media sosial. Demikian presentasi uji kompetensi skema digital marketing yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada Universitas Pasundan dan PT Klorin atas kesempatan dan arahannya. Saya Hudaya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.